Itu malaikatnya ada berbagai cara ya. Ada Bu Endang mah untuk keke ya. Kita nggak bisa. Kalau Bu Medi kalau buat karena dia berusaha membuka dan dia dengan gigi, jadi saya coba ya ada yang membuka sendiri kan? Masih lobby itu. Masih lobby. Nah, itu tadi merupakan gambaran teori kontrol dari Dr. William Biasa ya. Jadi ada beberapa ilusi guru mengontrol murid ya. Yang pertama misalnya yang dileketek. Iya, benar ya. Dileketek supaya muka atau gitu kan berarti dengan dipaksa ya. Itu salah satu contoh ilusi guru mengontrol murid. Bisa bongkar. Kudu dibuka ayo. Terus ada juga yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi misalnya seperti ke teman deh, sok besti atau udah ke besti atau dibuka gitu kan. Rayuan dibuka ya. Tadi gitu lobby. Ya. Terus yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ayo ibu teh sudah berusaha membuka teh gitu ya, dibuka atuh gitu kan ya. Jadi ibu teh sudah capek-capek gitu ya. Kadang-kadang kita ke anak kan seperti itu, ibu sudah merasa capek, kamu kok masih saja seperti itu gitu ya. Jadi membuat si anak itu merasa bersalah gitu. Kemudian yang keempat kayak Bu Endang, Bu Gita sebagai guru kayak gitu. Tenang, kayak oke tadi buka, sok kuat berpikiran. Jadi ini sebagai memantau ya pada gambarannya gitu. Jadi selama ini kan guru yang mengontrol ya, kita yang mengontrol murid. Nah kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey ya. Menurut stimulus respon bahwa kebutuhan kita itu sama. Misalnya kita butuh makan, butuh tidur ya, semua orang ini butuh belajar dan lain-lain. Menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Misalnya karena di sekolah udah nggak butuh tidur kan, tadi malam udah istirahat cukup. Tapi coba kita kan kadang-kadang banyak yang tertidur juga ya di kelas, apalagi kalau gurunya tidak hadir. Kemudian makan misalnya ya, saya mah nggak perlu makan, saya mah udah nanti aja berarti 12 misalnya ya. Tapi ada juga yang istirahat pertama juga harus makan. Jadi menurut teori kontrol kebutuhan orang itu berbeda. Terus stimulus respon, setiap orang memiliki gambaran yang sama mengenai suatu hal, sedangkan menurut teori kontrol belum tentu ya. Misalnya apel, kalau menurut stimulus respon setiap orang pasti suka ya karena apel itu enak. Tapi menurut teori kontrol belum tentu, ada aja orang yang tidak suka ya. Atau misalnya Panyawian misalnya gambaran tentang suatu pemandangan. Menurut semua orang akan beranggapan Panyawian itu indah ya. Tapi belum tentu kata yang udah merasakan kesana misalnya capek boro-boro enak, nah bawang daun ngumpul gitu kan ya. Jadi gambaran setiap orang itu berbeda mengenai suatu hal gitu. Kemudian menurut stimulus respon kita mencoba
Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda. Misalnya, gimana kalau ada yang nelfon orang tua, kan ya itu berarti karena suatu kepentingan, berarti bisa saja berbeda. Kemudian bahwa perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Misalnya itu kalau menurut stimulus respon ya, bahwa misalnya hari Selasa pakai baju batik misalnya, itu salah ya di sekolah kita itu. Tapi menurut teori kontrol tidak serta-merta menyalahkan, karena setiap perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya kenapa? Karena baju putih abunya cuma satu misalnya ya, kemarin kurangnya kehujanan jadi basah misalnya ya. Jadi dia punya tujuan karena bajunya basah, jadi ya udah saya pakai yang batik misalnya. Kemudian menurut stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, kita ya guru mengontrol murid. Nah menurut teori kontrol hanya saya si murid itu sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian menurut stimulus respon model berpikirnya menang kalah, kita guru yang menang katanya, kalian murid kalah misalnya. Kalau menurut teori kontrol model berpikirnya kita menang, murid juga menang ya. Nah, makna disiplin secara umum kan disiplin itu berarti patuh terhadap peraturan. Kadang-kadang dikaitkan dengan hukuman. Misalnya hari Senin terlambat, hari Senin tidak pakai topi, tidak pakai dasi, berarti hukumannya dipoe, dijemur ya di depan, di lapak. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, setiap ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang kuat. Merdeka itu sendiri apa? Merdeka itu jawabannya norak melepaskan pamrih. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ini juga kuat, kuasa mandiri itu yang enggak, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi misalnya saja bangsa Indonesia merdeka itu kan setelah merdekanya itu kan harus mempertahankan, berarti harus ada keyakinan yang kuat untuk mempertahankan ya. Dengan kesadaran diri bangsa itu sendiri, sama halnya dengan murid. Saya mah nggak mau dihukum misalnya, apapun motivasinya, misalnya dia harus bisa mengontrol dirinya ya. Kemudian dia negosiasi dalam bukunya Restructuring School Discipline. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi belajar itu untuk menjadi murid, untuk menjadi murid itu pengikut. Pengikut itu misalnya kalau orang yang mengikuti suatu aliran kan berarti taat pada aliran itu. Kemudian motivasinya dari dirinya sendiri. Saya harus ngikutin si guru saya ini, si saya ini misalnya ya. Nah, berarti dengan kesadaran sendiri. Untuk apa disiplin itu nantinya? Disiplin sendiri itu untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Kalau di kurikulum merdeka, nilai kebajikannya ini dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, dengan bertakwa, beramal mulia ya, kemudian mandiri, bernarasitis, berkebinekaan global, berbuat royong dan kreatif. Sebenarnya banyak sih nilai kebajikan menurut ini ya. Nah ini hanya yang saya ambil dari The British Project ya, dari proyek nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita tanamkan
keliling lapangan ya zaman dulu ya. Itu si murid merasa sakit nggak? Ya, Pengalaman. Sama kayak sakitnya lalu ya. Sakitnya nggak terlalu malunya. Kemudian nyaman, berarti kalau malu berarti nyaman atau tidak? Tidak nyaman ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid akan merasa tersakiti, sistem akan berjalan lambat bila murid tidak takut juga tadi apa tadi ya? Wah sakit nggak ada olahraga, ada lari keliling orang sehat gitu kan? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kemudian berlaku hanya pada satu institusi, tidak berlanjut di kehidupan nyata. Kadang-kadang ya saatnya itu cuma di sekolah misalnya tidak merokok, tapi ketika di rumah kan tetap aja merokok ya. Kemudian karena di sekolah dihukum kan ya. Kemudian peraturannya adalah kamu harus ya, kamu harus pakai seragam lengkap, kamu harus pakai seragam sesuai hari, kamu harus datang tepat waktu ya. Jadi berarti peraturan itu mengikat harus gitu ya. Kemudian murid kadang-kadang jadi benci gurunya ya kalau dihukum. Zaman dulu pernah nggak? Makin lama dulu. Kadang-kadang ada yang jadi guru makan apalagi yang pakai kayu ya, kalau kayu menghapus kenalung gitu ya. Nah itu jadi benci nggak si murid ke gurunya? aku dihukum matematika tidak bisa ngitung kok jadi guru matematika. Itu berarti Apa? karena benci, karena Disuruh berhitung sambil kakinya angkat satu. Nah, tapi padahal itu menyakitkan ya. Tapi itu jadi pinter. Jadi ada itu motivasi itu beda lagi. Nah itu kadang jadi membenci gurunya. Kalau konsekuensi bedanya tadi kalau hukuman itu guru yang menentukan, aturan yang menentukan ya. Misalnya kalau terlambat, kalau zaman dulu saya awal jadi kan membersihkan perpustakaan atau mengenai misalnya ya. Nah itu jadi harus, pokoknya keharusan itu dari khususnya guru piket biasanya ya yang menangani murid terlambat misalnya wali kelas ya menangani biasa kerja bolos yang bisa hadirkan ke alasan. Kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan bersama. Jadi di tadi ya kamu kalau datang terlambat konsekuensinya begini. Nah, jadi cuma tidak terlalu menyakitkan lagi ya, tapi tetap tidak nyaman. Kemudian dia masih tidak nyaman, terus sama seperti hukuman hanya jangka pendek, hanya saat itu saja. Karena memang besok itu dari perlu dimonitor terus ya. Misalnya notara di kelas itu harus dipenggali, kayak begitu kan buku pendali berarti keluar istilahnya. Apa peraturannya? Ini kalimatnya kalau tadi peraturannya kamu harus, kalau dikasih hukuman, kalau konsekuensi apa peraturannya? Mengapa kamu melakukannya? Jadi ini lebih apa lebih lunak. Kemudian murid tidak menghormati. Nah, ketika di restitusi itu pilihan. Jadi murid sendiri yang menentukan pilihan perbaikan dirinya. Kamu tidak berada di kelas nih. Jadi wali kelas misalnya guru pampalnya matematik di kelas. Pilihannya kepada kamu sendiri. Mau apa kedepannya? Mau bagaimana? Ya. Misalnya kalau mereka mau merangkum mau apa? Berarti itu restitusi ya. Berarti restitusi itu berarti dari muridnya sendiri yang menentukan, yang memutuskan. Kemudian restitusi itu
menyekolahkan murid hingga jangka panjang. Ya, jadi kamu ini ya, misalnya tadi yang tidak hadir saat jam pelajaran. Nah, dia berjanji gitu kalau ke depannya seperti ini lagi berarti saya harus mengatur lagi ya Bu. Jadi supaya motivasi dirinya itu muncul sendiri. Mengolah karena memberi capek gitu ya. Jadi motivasinya dari diri sendiri. Kemudian murid mendapat penguatan, kemudian masalah terpecahkan, kemudian dia belajar bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada permasalahan masalah jangka panjang, kemudian di kalimatnya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu gitu ya. Jadi dia disodorkan, ditawarkan pilihan untuk memperbaiki dirinya dengan cara bagaimana. Kemudian diharapkan nantinya menghormati dirinya sendiri, juga menghormati guru. Kemudian biasanya ketika dikasih penghargaan, menurut kita penghargaan itu baik tidak? Beban gimana? Bebannya dengan penghargaan itu kita harus bisa mempertahankan. Ya. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jangka panjangnya itu tadi ya beban, berarti tidak efektif sebenarnya. Kemudian ketika semester 1 dia ranking 1 ya, kita kasih peringkat misalnya diumumkan. Ketika semester 2-nya gejlok misalnya 5, 10, dia akan merasa malu misalnya ya. Jadi tadi beban saja. Jadi hanya jangka pendek saja kebanggaan dia itu. Kemudian kayak misalnya ya, bulan ini dapat misalnya dari 10 empat. Kemudian misalnya si A ya. Kemudian bulan depannya masih dapat. Tapi kan dia kan udah dikenal, oh si paling rajin, si paling order. Tapi begitu bulan ketiga misalnya ada yang mengalahkan lebih banyak halaman bacaan bukunya Qurannya, tapi dia akan merasa malu misalnya ya. Jadi ketika itu kata itu beban. Kemudian yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Karena yang nggak dapat itu jadi merasa iri ya. Perasaan saya juga sudah berusaha gitu ya. Kenapa yang dapat realisasi yang dapat terjadi dia itu yang misalnya jadi merasa iri, merusak hubungan. Jadi akhirnya jauh-jauhan kemudian. Kemudian penghargaan untuk mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Selain ini penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi biasanya kalau yang menang yang juara misalnya antara juara tari, juara nyanyi misalnya, dia akan berjuang sekreatif mungkin ya. Tapi ketika yang tidak dapat, yang tidak ikut lomba, itu tidak akan serta-merta ujung-ujung saya mau menari lah, mau gerak-gerak kira-kira baru-baru. Jadi yang kreatif tidak akan serta-merta kreatif karena ini oleh penghargaan. Sebenarnya masih banyak alasan penghargaan itu sebenarnya kurang efektif, kurang baik. Kemudian tadi motivasi di murid untuk melaksanakan disiplin itu. Yang pertama, sebelum murid ajak kita misalnya mengawas, motivasinya apa? Atau hadir pagi-pagi misalnya karena ketidaknyamanan atau hukuman gitu ya, atas hukuman. Karena kalau absen 4 hari misalnya dipanggil KCD. Kemudian apakah supaya dapat reward dari ini itu kayak nomor paling pagi
lagi kan yang dipakai supaya dapat reward. RIA. Hanya fotonya saja kamu orang. Sarapan di pasar-pasar sekali. Atau kalau memang dengan kesadaran dirinya. Kadang-kadang dengan kesadaran sendiri. Kalau lagi sadar. Ya, jadi murid juga sama motivasi sekolah, kemudian belajar yang rajin, memakai seragam sesuai hari. Misalnya. Ada yang motivasinya itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman hadiah. Cuma karena kalau misalnya telat karena dikedepankan panas, habis terus tadi malu gitu ya. Nah, kemudian ada yang dia dapat penghargaan. Saya mau baris paling depan, saya dapat paling pagi. Biar apalah, biar nanti Pak aku tuh wali kelas saya biar masih ujian, misalnya dipuji sama wali kelas. Itu berarti ujian juga penghargaan dari wali. Kemudian apakah karena dia menghargai diri sendiri sesuai nilai kebajikan yang dipakai? Kalau si wali tadi melakukan perilaku positif, disiplin positif dengan motivasi 1 dan 2 itu adalah motivasi dari luar, ya, motivasi ekstrinsi. Sedangkan kalau nomor 3 itu berarti motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Baru ini ya, kalau dulu keyakinan kelas, kemarin kesepakatan kelas. Nah sekarang berubah lagi jadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu hubungannya tadi dengan nilai ya, nilai apa? Nilai kebajikan. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Kenapa? Alasannya takut ditilang, takut jatuh, Takut ada binatang terbang. Nah, nilai kebajikannya apa? Bukan tes, ayat binatang-binatang. Nah, nilai kebajikannya apa nih? Bisa mungkin karena tanggung jawab ya betul. Tapi kalau misalnya tadi alasannya takut jatuh, ya kan karena langsung kena aspal. Berarti itu nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Ya. Ada apa? Nah, kemudian nomor 2 di zaman COVID. Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus cuci tangan setiap saat? Biar bersih. Berarti nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Ya, supaya tidak menular ke orang lain. Berarti nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Jadi kenapa harus keyakinan? Karena nanti mengarah kepada nilai kebijakan. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini tidak dibuat oleh kepala sekolah, tidak dibuat oleh guru, tidak dibuat oleh wali kelas, ya. Tapi berdasarkan apa? Guru berperan membuat keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan pendapat yang dikemukakan dan disepakati seluruh murid di kelas atau di sekolah. Ya. Jadi baiknya sih kalau misalnya keyakinan kelasnya kan pasti dipandu sama wali kelas. Kalau keyakinan sekolah mungkin budaya sebagai siswa di zaman gitu. Dengan perwakilan tiap kelas gimana suaranya gitu. Nah kemudian keyakinan kelas itu merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa kalimat positif
positif, bukan kalimat negatif yang didahului tidak atau bukan. Misalnya coba setiap Bapak Ibu membuat satu peraturan dulu. Peraturan kan boleh tidak, boleh jangan, ya. Nah, misalnya apa kan? Membuat satu peraturan kelas, mengemukakan pendapat tentang peraturan kelas. Jangan menghitung dengan kalkulator. Jangan menghitung dengan kalkulator. Berarti cuma nanti Bu di keyakinan kelasnya di mapel matematiknya, ya itu bisa di awal tahun gitu, misalnya kita awal dari bulan Juli, dan itu disepakatinya nanti sampai mereka naik kelas gitu ya, misalnya satu tahun ketika Bu kemudian mulai misalnya taman misalnya gitu. Tidak boleh menjiplak. Tidak boleh menjiplak, ya misalnya gambaran boleh tinggal Google. Pak Pendi, Boleh buka HP untuk belajar. kan boleh ini mah masih peraturan. Jangan, negatif. jangan. Oh, pakai jangan. Jangan. Jangan menggunakan HP. Jangan menggunakan HP ketika belajar. Oke. Dalam mengungkapkan pendapat, jangan meniru pendapat orang lain. Jadi jangan meniru pendapat orang lain. Peraturan. Pak, Jangan makan di kelas. jangan makan di kelas. Makan. Mudah-mudahan. Jangan ngobrol pada saat guru sedang menjelaskan. Jangan ngobrol di kelas. Benar. Jangan ngobrol. Relasi. Jangan memaksakan pendapat sendiri. Jangan memaksakan pendapat sendiri. Jangan menyontek. Jangan menyontek, jangan menjiplak. Menyontek menjiplak salah. Jangan menyontek, beda. Jawaban. Jadi Jangan berkata kasar terhadap jangan berkata kasar, betul ya. Nanti kan kita harus menjadi kebanyakan. Jangan mengotori kelas. Jangan mengotori kelas. Jangan datang terlambat misalnya. Boleh pakai kata jangan, boleh pakai kata tidak, ya. Kalau bukan, ya boleh negatif, pokoknya peraturan. Sekarang dari peraturan tadi, ingat kan? Ingat. Sekarang buat jadi kalimat positif. Belum jadi keyakinan kelas, jadi aturannya dari peraturan kelas buat kalimat positif. Seperti gue tadi berarti Gunakan jari untuk menghitung. gunakan jari untuk menghitung. Jadi kata jangannya kita hilangkan. Tapi bisa jangan menjiplak, harus hasil imajinasi sendiri. Iya, tapi gambar sesuai imajinasi sendiri. Gambarkan, gambar tuh janganlah sebenarnya kalau positif juga. Jadi menggambar. Jadi Sesuai dengan imajinasi. kata kerja saja ya, dengan kata kerja kalimat kerja. Jadi menggambar sesuai kreativitas sendiri. Apa ini tadi? Jangan menggunakan HP.
percaya diri, betul. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Saya diri Saya dan dituduh apa lagi satu pikiran diri. Nah, itu berarti disiplin, lebih disiplin ya, karena makannya jangan saat belajar. Jadi ada istirahat dan di kantin ya. Saling menghargai. Saling menghargai. Kebersihan, toleransi, Percaya diri. banyak ya. Saling menghargai. Saling menghargai atau menghormati misalnya. Kebersihan, kesehatan, Kebersihan, apa? tindakan Oh, atau merawat kelas, gitu ya, boleh. Kalau sebenarnya menjaga badan, menjaga kebersihan kelas, termasuk merawat sarana kelas, boleh seperti itu ya. Kalimat positifnya, nilai kebaikannya tadi untuk kebersihan. Kemudian dari nilai kebajikan tadi, ini langkahnya tadi dari peraturan ya, peraturan boleh tidak boleh negasi, mengingat kemudian buat kalimat positif, kemudian nilai kebajikannya tentukan, kemudian baru menentukan kalimat di keyakinan kelas ini yang mudah diingat ya. Jadi jangan hanya seperti kata tadi. Boleh makan pada saat asal, pada saat istirahat, dan tidak boleh di kelas. Itu kan terlalu panjang, sulit mengingat. Jadi gunakan kalimat yang singkat. Misalnya dari siapa dulu? Oh. Dari lagi dulu. Nilai kebajikannya mandiri ya. Saya keyakinan kelasnya mandiri pada saat pembelajaran matematika, pada saat berhitung. Apa harapan? Pak Fendi, tadi nilai kebajikan tanggung jawab, bertanggung jawab menggunakan HP. Ya, kemudian teman kreatif dalam berkarya. dalam berkarya. berani mau. Bingung ya Mbak? Makan dengan cepat. Makan dengan cepat. Kita bahagia tidak ada sampah. Disiplin waktu makan dan disiplin waktu, disiplin tempat. Menghargai terhadap sesama. Ya, menghargai pendapat teman. Ya, sama ya. Enggak. Kalau semuanya makan Toleransi. Jadi ambil dari nilai kebaikan, kembalikan lagi ke kalimat positifnya. Pak, kakak Dadan. Masih menolak kebaikan sebagian dari iman. Ini dari nilai kebaikan kembalikan. Kemudian kembalikan ke kalimat positif. Sebenarnya balik lagi ke ini yang menjaga kebersihan kelas. Ya, sama yang membuka berarti merawat sarana kelas. Keyakinan kelasnya. Bu Dewi berarti menghormati teman, yang saling menghormati teman. Kan? Bersih itu indah. toleransi ya. Boleh, ya. Dan kembalikan ke kalimat Toleransi dalam pendapat menunjukkan persatuan. panjang. Tiga kata. Dan awalnya tidak boleh memaksakan kehendak. Ya. Berarti alasan positifnya menghargai kebersamaan lain. Berarti Nilainya. kebajikannya toleransi. Dengan teman itu boleh seperti itu, atau misalnya saya merasa misalnya, jadi kita ke apa ya, buat
percaya diri dalam melaksanakan ujian misalnya ya, kalau ke ujian misalnya. Kalau dalam ini ya berarti kalau mau di sehari-hari berarti percaya diri pada saat pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian kita ada tabelnya ini. Jadi seperti ini teh ya. Yang apa? Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya nilai kebajikan dari format. Format itu tampak seperti datang tepat waktu, berarti menghormati waktu ya. Terus menyapa teman dan guru setiap hari yang bertemu. Kemudian mengembalikan barang teman yang dipinjam, mengucapkan terima kasih, meminta maaf. Ya itu berarti format tampak seperti itu. Tampak itu berarti nilai apa? Perilaku yang tampaknya. Yang tidak tampaknya tidak tampak seperti datang terlambat. Kemudian tidak acuh terhadap guru ya. Kalau ada pengajar menyampaikan banyak ya. Itu harus kita perbaiki pendidikan orangnya kurang ya. Tidak meminta maaf, tidak mengucapkan terima kasih, kemudian tidak mengembalikan, jadi kamu gagal ya itu tampak seperti perilaku yang tidak tampak seperti perilaku hormat. Kemudian bekerja tampak seperti perilaku kita itu perilakunya tampak oleh kita si murid itu berarti fokus belajar ya, menyimak gurunya, terus menyerahkan tugasnya tepat waktu, kemudian memberikan hasil terbaik dengan tadi kata Ci memberikan hasil terbaik dengan pekerjaan sendiri gitu ya, tidak mencuri-curikan diri. Kemudian kalau tidak tampak perilakunya tidak tampak, tidak mendengarkan guru misalnya saat belajar, kemudian tugasnya tidak diberikan, tidak dikumpulkan, tidak dikerjakan berarti ya. Kemudian asal-asalan mengerjakan
Kemudian nih, kalau misalnya ada murid kita di kelas yang tidur, yang main HP, yang menggambar, yang menggambar di kereta, atau yang lagi, ada lagi perilaku yang komik, baca komik, Dianggapnya di lantai mah. Nah itu sebenarnya kebutuhan termasuk kepada kebutuhan dasar manusia. Apa saja misalnya misalnya tadi tidur ya pasti kebutuhannya akan kebebasan misalnya saya mau bebas mau tidur misalnya. Kemudian kesenangan saya senangnya makan misalnya. Jadi makan keras kemudian main game itu juga berkaitan dengan kesenangan ya. Kemudian apa lagi? Berarti merasa penguasaan, berarti merasa diri cantik. Itu termasuk kebutuhan penguasaan. Ya, penguasaan saya itu berkuasa itu cantik di sini. Kasih sayang dan kasih sayang. Nah, kebutuhan akan kasih sayang misalnya tuh kadang-kadang anak itu dia diperhatikan. Ya, ngobrol misalnya tuh karena ingin diperhatikan, dia ingin ini apa kebutuhannya kan ya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita tidak serta merta menyalahkan mereka karena di balik itu mereka memang punya kebutuhan dasar. Selain di sekolah kita kan pulangnya sore 3:30 bisa bertahan hidup juga itu suatu kebutuhan dasar juga ya, karena itu suatu yang luar biasa bisa berada di sekolah bertahan hidup sampai 3:30 ya. Jadi itu kebutuhan dia untuk bertahan hidup di sekolah ya dengan cara seperti itu, dengan cara melakukan kesenangan mereka ingin merasa bebas gitu ya. Alifah matematika mengenai ada gambaran gitu kan, liur matematika gitu. Nah itu sebenarnya di balik kesalahan perilaku mereka itu ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tinggal kita mengarahkannya ya, mengarahkannya ketika mereka berperilaku seperti tadi ya, apa tadi posisi kontrol kita sebagai guru itu di mana? Misalnya yang tidur di kelas, gue dimakan, dorong. Bawa minuman dingin teh, tempelkan ke pina. Berarti itu kayaknya teman ya, karena teman itu biasanya buat makan. Kali minum kan. Pak Pendi, bawa main HP saat belajar. Mau diambil, Terus diambil nanti setelah beres belajar diambil lagi. diambil lagi. Berarti itu posisi pemantau di situ ya, sebagai posisi pemantau. Kalau yang di rumah suka bilang kiamat ya bu. Kiamat. Siapa yang kaget? Bersahur, kedua. Kalau Bu Gita, kalau punya anggaran. Kalau ada yang main HP. Kalau misalnya tadi yang Bu Gita mengotori yang kelas meja, kursi tadi sarana kelas karena termasuk meja kursi ya. Kan mau apa
Itu posisi pembuat rasa bersalah ya. Oke Pak, misalnya makan Ikutan makan. bagi posisi teman. Kamu boleh makan asal itu bagi. Pada apa? Kepentingannya. Kalau misalnya ada yang temannya itu jelas, ini karena semuanya perhatikan di sini ada sampah harusnya juga dimakan. Nah, itu berarti sudah ke tahap manajer. Manajer sambil ketika mereka membersihkan kita sebagai pemantau juga. Jadi kadang kita posisi kontrol kita bisa lebih dari satu. Kita sebagai teman, sebagai pemantau juga. Ya, misalnya ada yang kita boleh masak tetap ya. misalnya Tahu dengarkan dulu apa ini semua berapa berapa kurang itu. berarti apa itu? Sebagai ada Bu. ya, kalau manajer itu jadi memang mereka sendiri yang memutuskan sebagai teman, jadi mungkin yang mengajak ngobrol. Misalnya minta keluar ke makhluk. Paling kalau ada anak yang bicara kasar, lagi enak nggak? Kata itu enak dan benar. Nah, itu sudah mulai ke manajer. Ya. Tapi baru tahap kedua. Ya, kita kenali. Kalau ada yang berkata kasar kan ini, kok ada yang ada binatang di sini ya? Itu sebagai apa? Sebagai teman berarti teman ya. Sebagai Teman. ya. Oh, mereka udah mau sekolah. Buat bersalah. Oh iya bisa. Sekolah apa bisa. gitu ya? Jadi kan di sini kan nggak ada binatang, gitu ya. Sini kan nggak ada binatang, kok banyak kan binatang di sini binatang. Nah itu berarti sebagai membuat rasa mungkin kita sudah pernah berada di bawah hukum, ya sudah pernah membuat rasa bersalah, kemudian sudah pernah menjadi bestie bagi mereka yang salah-salah itu biasa kita berteman dulu yang baik. Memberi contoh kemana Bu maksudnya Bu? Apa? Memberi contoh. Beri contoh sebagai teman nanti posisinya. Jadi kan teman itu bergantung. Jadi si anak itu ketika melihat gurunya, oh iya guru lagi datang ya, hari tadi. Ada guru lagi telat misalnya. Ada guru lagi termasuk misalnya ya. Jadi dia mulai ini lagi, mulur lagi. Jadi kalau posisi Tunjukkan apa yang kalau Itu maksudnya jadwal lama. kalau sebagai teman itu jadi membuat si murid itu merasa bergantung ke kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau kita tidak peduli dengan dia, jadi agak kendur lagi gitu apa positifnya di situ positifnya. Nah, kemudian mungkin sebagai teman, mungkin sebagai pemantau, dan kalau bisa ya mudah-mudahan kita semua bisa berada di posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer bagaimana? Guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan. Nah, itu nanti penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan mencari keyakinan. Tujuannya dari segitiga restitusi ini untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum ke sini, kita menonton dulu artis-artis mandiri.
Tadi tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi perilaku dia kan terlambat ya. Jadi identitasnya dulu dikembalikan bahwa tidak asal kamu terlambat. Jadi mentolerir dulu, kita mentolerir kesalahan. Tidak apa kamu terlambat. Setiap orang pernah lupa, setiap orang pernah hilang. Jadi menstabilkan dulu identitas mereka. Tahap keduanya setelah menstabilkan identitas